warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Herlianti dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang utang negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah. Selanjutnya ada fungsi utang negara. Fungsi utang negara terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menutupi defisit anggaran, yang kedua menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda, dan yang terakhir yang ketiga yaitu solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Tujuan pengelolaan utang negara. Tujuan pengelolaan utang negara terbagi menjadi 2, yaitu tujuan jangka panjang. Yang pertama, mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali. Yang kedua, yaitu mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam, aktif dan likuid. Selanjutnya yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek yaitu memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Jenis-jenis utang negara. Jenis-jenis utang negara terbagi menjadi 2, yaitu pinjaman. Yang pertama pinjaman luar negeri yang terbagi menjadi pinjaman proyek dan pinjaman program. Kemudian yang kedua ada pinjaman dalam negeri. Selain pinjaman, jenis utang negara juga ada surat berharga negara atau SBN yang terbagi menjadi 2, yaitu surat utang negara atau SUN, dan yang kedua ada surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang terakhir ada dampak dari utang negara. Dampak utang negara terbagi menjadi 2, yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu meningkatnya pembayaran cicilan utang dan kenaikan pembayaran bunga utang yang ujungnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.